pesawat-pesawat Rusia dilaporkan menjatuhkan tambang di sepanjang koridor aman Ukraina untuk kapal gandum. Gedung Putih mengatakan Rusia mengeksekusi prajuritnya sendiri karena tidak mengikuti pesanan. Veteran Wagner mengunjungi makam sendiri setelah laporan Kia yang dikira 3 boiler terbakar di pembangkit listrik termal di Moskow. Swiss untuk mendirikan apotik ganja hukum pertama di Eropa, di tengah proyek percontohan, 55 kg kokain yang disita dalam kendaraan diplomatik, di perbatasan Bulgaria-Turki, dilaporkan dari utusan diplomatik Brasil. Pemerintah AS mengatakan, ia berencana untuk mengejar barang-barang hukum yang terkait dengan perdagangan fentanyl ilegal, dalam strategi baru. Resident Evil 4 Remake mendekati tanda penjualan 5,5 juta menurut Capcom, dengan penjualan Street Fighter 6 menjadi panas. Comcast mengayunkan untung dikit 3 di taman hiburan, nirkabel, sementara kerugian merak sempit. Klaim IDF, penduduk Gaza mengatakan Hamas mencegah evakuasi, ribuan kembali ke utara. Israel menyalahkan Mesir untuk rudal Iran, merilis gambar satelit pangkalan militer rahasia, dekat Kairo. Orang ketujuh dengan koneksi ke Kanada yang terbunuh di permusuhan Israel-Hamas, 2 masih hilang, kata urusan global. Di Turki, Kementerian Keluarga, menyerahkan Yazidi Child, ISIS keluarga, yang diculiknya dan diduga dijual. Swedia tidak akan mengusir orang di balik demo pembakaran Al-Quran baru-baru ini meskipun ada ketertiban deportasi. 3 bulan lalu, Swedia sedang memeriksa ulang izin residensi dari pengungsi Irak, yang membakar salinan Al-Quran. Perkawinan akhir pekan, di mana pasangan tinggal secara terpisah, mendapatkan popularitas di Jepang. Orang Eropa muda lebih mungkin berhenti mengemudi, dan memiliki lebih sedikit anak, untuk menyelamatkan planet. Mayoritas di seluruh Jerman mendukung larangan kembang api malam tahun baru pribadi, tidak hanya di Leipzig. Sekuritas benteng miliarder Ken Griffin menyangkal klaim konyol bahwa mereka merobohkan Terraform One. Yuga Labs, diberikan $1,5 juta karena pelanggaran merek dagang klub-klub kaca bosan. RUUK untuk menyita kripto ilegal akhirnya menjadi hukum. Crypto King dari FTX, memberitahu hakim bahwa dia bertindak atas nasihat hukum. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried bersaksi di luar kehadiran juri sebagai hakim memutuskan apa yang bisa dia katakan. Exchange kripto bangkrut, FTX memindahkan sejumlah besar kripto ke bursa lainnya. NHL Senator Pinto, untuk ditangguhkan 41 game karena melanggar aturan perjudian NHL. Pemain Newcastle United Sandro Tonali, untuk melewatkan sisa musim dan 2024 Euro, setelah 10 bulan larangan untuk pelanggaran taruhan. Game pria Florida pertama akan menampilkan gulat perut bir dan rintangan menghindari penangkapan. NBA great Jason Kidd, menjadi bagian dari pemilik Usos Oakland Roots. Rusia mengatakan akan membangun hubungan dekat dengan Korea Utara di semua area. Zakharova melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Galuzin, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Slovakia mengumumkan akhir bantuan militer ke Ukraina. Josep Borrell setelah pidato Orban, tidak ada yang mewajibkan Hongaria untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sinn Féin untuk membawa pitch Irlandia United ke ibu kota Eropa. Di Jerman, serangan nasional menargetkan adegan musik neonazi. Kekayaan Spanyol, di pajak havens, memecahkan rekor 140 euro. Pejabat ekonomi top China selama 1 dekade, mantan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, dikesampingkan oleh XI, meninggal di 68. Narayana Murthy mengatakan, budaya kerja India harus berubah, mengatakan anak-anak harus bekerja 70 jam seminggu. Irlandia sangat banyak dibatas berapa banyak pengungsi yang dapat mengakomodasi, kata Taisah Faradkar. Warga negara non-Irlandia adalah 12% dari populasi, sensus menunjukkan.
Donald Trump Jr. menyalahkan FBI untuk penembakan Maine. Hakim menimpa aturan baru-baru ini, membatasi lisensi senjata sebagai tidak konstitusional. Hakim mengatakan distrik Kongres dan Legislatif Yosia diskriminatif, dan harus digambar ulang. Di Kanada, pertumbuhan kematian yang dibantu secara medis stabil, ketika jumlah praktisi tumbuh sebelum ekspansi, pada tahun 2024. Klinik kesehatan virtual Amazon sekarang dapat merawat pasien untuk batuk, dingin atau flu. 3 orang diedit gen, dalam upaya menyembuhkan HIV mereka. Hasilnya tidak diketahui. Wabah diare yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di Inggris, karena kasus-kasus melonjak 3x di atas biasa. Di Irlandia, naik dalam kasus Cryptosporidium terkait perjalanan, mendorong peringatan. 1 bulan yang lalu di Selandia Baru juga. Tautan genetik yang ditemukan antara endometriosis, pertumbuhan jaringan yang mirip dengan lapisan jaringan uterus di luar uterus, dan gangguan usus. Selimut tertimbang meningkatkan tidur pada anak-anak dengan ADHD, studi menunjukkan. Anak-anak termuda di kelas dengan ADHD cenderung terus diagnosis di masa dewasa sebagai murid yang lebih tua, temukan ilmuwan. Orang-orang dengan autisme lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah pada efek pengamat. 2 penelitian ayah Universitas York menemukan. Megafauna, kepunahan hewan besar di kuarter akhir, terkait dengan ekspansi jangkauan manusia, bukan perubahan iklim. Hentikan saja minyak oranye-oranye, lebih dari replika dinosaurus terbesar di dunia di Natural History Museum. Evolusi jamur ditemukan, micena sekarang dapat menyerang host yang hidup. Pittsburgh di antara kota-kota terbaik di Amerika Serikat menjadi vampir. Wanita mengalami suara gemerisik, memiliki laba-laba dan eksoskeletonnya dikeluarkan dari telinganya. Google Maps mendapatkan pembaruan pencarian bertenaga AI baru, antarmuka navigasi yang disempurnakan dan banyak lagi. Alat AI generatif baru Amazon, memungkinkan pengiklan meningkatkan gambar produk. Boston Dynamics mengubah anjing robotnya, menjadi pemandu wisata berbicara dengan chat. Google untuk menjalankan kabel internet ke Kepulauan Pasifik, di Australia AS kesepakatan. Focus dipilih sebagai mitra pilihan untuk Google, untuk memberikan sistem kabel kapal selam baru, yang menghubungkan Australia ke Amerika Serikat melalui Pasifik Selatan. Klinik kesehatan virtual Amazon sekarang dapat merawat pasien untuk batuk, flu atau flu. Masalah pasokan PlayStation 5 akhirnya diperbaiki setelah 3 tahun, kata Sony, dan melihat liburan sangat kuat untuk penjualan PlayStation 5. Spider-Man 2 adalah alasan besar. Valve secara resmi melepaskan Steam VR 2.0. Bahkan lebih dari GTA 3, Skyrim membuktikan kepada dunia bahwa permainan dunia terbuka adalah tempatnya, kata mantan pengembang Bethesda. Privacy Advocate menantang skrip deteksi pemblokiran iklan YouTube, di bawah hukum UE. Douyin, TikTok di Cina, penjualan kecantikan mencapai 13,6 miliar dolar dalam 3 kuartal pertama tahun 2023. RUU Keselamatan Online kontroversial Inggris, akhirnya menjadi hukum. Michigan House melewati larangan, pada pertahanan gay dan panik trans, yang merupakan kejahatan kekerasan terhadap individu non-heteroseksual, karena dugaan kemajuan seksual yang tidak diinginkan dari mereka. Kecewa, ketika Korea Selatan menjunjung tinggi hukum sodomi militer, untuk keempat kalinya dan pengadilan konstitusi menjunjung tinggi hukuman tentara, atas tindakan homoseksual. Dewan Pengurus ECB, memutuskan untuk menjaga 3 suku bunga ECB utama tidak berubah. Yellen mengatakan PDBAS adalah jumlah kuat yang baik, dapat menjaga hasil obligasi lebih tinggi, karena lonjakan hasil disebabkan oleh ekonomi yang kuat, bukan defisit. Ekonomi AS bersinar merah panas dengan PDB 4,9%, membaca untuk kuartal ketiga. Kanada untuk menjeda pajak karbon untuk minyak pemanas rumah, selama 3 tahun,
95% dari perdagangan bilateral Rusia-China ada di rubles dan RMB. London Metropolitan Holdings bertujuan untuk proyek besar di Malaysia. Xiaomi meluncurkan Xiaomi HyperOS, sistem operasi human-centric yang dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi, mobil, dan produk rumah pintar dalam ekosistem yang cerdas. Xiaomi mengumumkan Xiaomi 14 series, Xiaomi HyperOS, dan produk iOS lainnya dalam acara peluncuran Beijing. Xiaomi 14 Pro debut dengan kamera aperture variabel baru, peningkatan perangkat keras dan model titanium opsional. Qualcomm akan menggunakan Samsung Foundry dan TSMC untuk membuat chip Snapdragon. Apple untuk menjual MacBook dengan biaya rendah 12 inci dan 13 inci, seharga $700 atau kurang. Qualcomm berfokus pada pengemasan lokal chip AIPC di India dengan Tata Group. US Fighter Jets mogok ke Iran linked situs di Suriah sebagai pembalasan atas serangan terhadap pasukan AS. Dilaporkan, belum ada konsensus di antara kelompok-kelompok bersenjata Irak untuk bergabung dengan perang Israel-Hamas. 19 pasukan AS mengalami cedera otak traumatis setelah serangan drone di Irak dan Suriah. Xue Qikun menjadi ilmuwan Tiongkok pertama untuk memenangkan penghargaan fisika internasional top. Bumi yang mengorbit asteroid adalah sepotong bulan, kata studi baru. Jet tempur Cina mendapat dalam jarak 10 kaki, 3 meter dari pembom AS di atas Laut Cina Selatan, kata militer AS. Di Taiwan, mantan kolonel mendapat 20 tahun untuk memata-matai China. Di Kanada, Otto Ole mengatakan CSIS memperingatkannya, dia masih akan ditargetkan oleh Beijing, setelah meninggalkan politik, dan Kanada menjadi katak dalam, air mendidih pada gangguan Cina. Boeing kehilangan $1,6 miliar untuk pengiriman pesawat yang lebih sedikit, dan biaya yang lebih tinggi untuk Air Force One. Boeing sekarang telah kehilangan lebih dari $1 miliar pada masing-masing dari 2 jet baru presiden untuk Air Force One. Volvo untuk memperluas EX30 SUV production ke Ghent Plant. Fiat Fastback Abarth adalah versi yang disuplai dari SUV yang harganya $159.990. BP boasts EV Charging Network dengan pesanan $100 juta dari Tesla Ultrafast Chargers. Ford memukul rem pada $12 miliar dalam pengeluaran EV karena EV terlalu mahal. Saham Mercedes-Benz turun 6% karena laba turun. CFO-nya mengeluh tentang harga brutal EV. Nissan tidak akan menggemparkan truk pick-up-nya dalam waktu dekat. The Beatles untuk merilis lagu akhir emosional, bernama Now and Then. Taylor Swift merilis album Recorded 1989, Taylor's Version, dan Taylor Swift vault ke peringkat miliarder, dengan Blockbuster Era Tour. Penguntit BTS-V, ditangkap oleh polisi. Film Looney Tunes baru The Day the Earth meledak datang dari Warner Bros. GFM Animation. Ke Irak Nick Tley untuk membintangi konsepsi distopian di mana pemerintah telah mengambil kendali atas pengasuhan, peluncuran 42D untuk AFM. Direktur Fantastic Beasts mengatakan waralaba telah diparkir oleh Warner Bros. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan membela solidaritas Palestina untuk sekolah, perguruan tinggi. Prancis untuk memberikan 54 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kalimat Qatar 8 veteran Angkatan Laut India sampai mati, untuk memata-matai Israel.